Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, seperti apa yang dikatakan dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan? Kita langsung simak materi berikut. Kalau dikatakan kelarutan, itu merupakan jumlah konsentrasi maksimum dari si zat terlarut dalam suatu larutan. Ingat, dalam sebuah larutan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Nah, jadi dalam hal ini yang diperhitungkan adalah jumlah konsentrasi maksimum dari si zat terlarut. Sedangkan kalau dikatakan hasil kali kelarutan disimbolkan dengan KSP, merupakan hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Ya, ion-ion dalam suatu larutan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Oke, berdasarkan jumlah konsentrasi maksimum dari si zat terlarut, maka kita bisa memisahkan atau membedakan larutan menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya adalah larutan yang belum jenuh, kemudian larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Seperti apa yang dikatakan larutan belum jenuh, larutan yang tepat jenuh, dan lewat jenuh, kita bisa lihat berdasarkan demonstrasi berikut. Nah, di sini saya sediakan ada wadah gelas ya dengan sendok sebagai pengaduk. Saya isi ke dalamnya air putih, air hangat. Lalu saya hendak melarutkan sejumlah gula ke dalamnya. Saya larutkan ke dalamnya, saya aduk supaya lebih cepat larut. Ya. Nah, saat keadaan semua gula dalam hal ini berperan sebagai zat terlarut ya. Saat semua zat terlarutnya atau gulanya masih bisa larut dalam airnya, ya, maka keadaan ini dikatakan sebagai larutan yang belum jenuh. Artinya semua gula masih dapat larut. Kemudian yang kedua, ketika saya hendak menambahkan sejumlah gula lagi ke dalamnya, ya, lalu kita aduk kembali. Nah, saat nanti gula ini masih juga larut, ya, larut, tapi dalam keadaan konsentrasi atau jumlah yang maksimum, maka artinya jumlah maksimum itu adalah jumlah yang paling banyak yang bisa larut dalam air, ya. Maka keadaan ini disebut dengan larutan tepat jenuh. Tepat jenuh berarti dalam hal ini konsentrasi zat terlarutnya sudah paling maksimumnya. Nah, apa yang terjadi ketika jumlah gulanya semakin ditambahkan kembali? Maka keadaan berikutnya, ketika gula ditambahkan kembali, kemungkinannya adalah gulanya sebagian larut, tetapi sebagian lagi bakalan membentuk endapan. Nah, keadaan yang seperti ini dikatakan ini sebagai larutan yang lewat jenuh. Artinya jumlah konsentrasi gulanya sudah melewati batas maksimum. Maka jadi kalau dikatakan larutan yang belum jenuh berarti semua jumlah gula atau zat terlarutnya masih dapat larut. Kemudian ketika ditambahkan kembali jumlah zat terlarutnya, tapi batasnya sudah dalam jumlah yang paling maksimal, saat itulah dikatakan larutannya tepat jenuh. Dan kalau ditambahkan lagi jumlah gulanya, maka akhirnya akan terbentuk larutan yang lewat jenuh, dan ciri-cirinya larutan tersebut akan membentuk endapan dari si zat terlarut. Nah, kemudian berdasarkan jumlah ion-ionnya kita juga bisa membedakan larutan itu menjadi 3. Yang pertama namanya adalah larutan biner. Biner berarti nilai jumlah ion-ionnya atau N-nya sama dengan 2. Yang kedua ada dikatakan larutan terner. Terner berarti jumlah ion-ionnya 3. Yang ketiga ada larutan kuartener. Kuartener berarti jumlah ion-ion sama dengan 4. Apa contoh larutan yang jumlah ionnya 2 atau larutan biner? Kita misalkan ada HCl asam klorida, NaOH natrium hidroksida, CaSO4 kalsium sulfat, kemudian KBr kalium bromida. Nah, ini adalah contoh-contoh larutan yang jumlah ionnya sebanyak 2. Kita misalkan kita ionisasikan dulu HCl, diionisasikan menjadi terbentuk ion H positif ditambah dengan ion Cl negatif. Kita perhatikan jumlah H positifnya 1, jumlah ion negatifnya 1, Cl negatifnya 1. Maka dengan begitu nilai N-nya sama dengan 2. Kan gitu ya. Bagaimana cara menghitung
menghitung jumlah kelarutan ataupun hasil kali kelarutan dari si larutan yang memiliki jumlah ion-ionnya sama dengan 2, seandainya kita buat HCl, kita misalkan jumlah konsentrasi maksimum yang dapat larut itu sebanyak S, ya, S molar, ya. Di awal tadi teman-teman saya lupa mengingatkan kalau dikatakan kelarutan atau S, ini sama saja dengan konsentrasi, dalam hal ini bentuk molaritas, ya. Jadi kelarutan itu sama saja dengan molaritas. Ingat, rumus molaritas itu gram per ml kali 1000 per V, ya. Kalau ini kita andaikan kelarutannya sebanyak S, maka ion H positifnya pun kelarutannya sebanyak S molar. Cl negatif pun juga menjadi sebanyak S molar. Nah, tadi di awal dibilang hasil kali kelarutan atau KSP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Maka kalau kita mau menghitung atau menentukan rumus dari HCl, KSP dari si HCl, kita tinggal buat KSP dari HCl itu sama dengan perkalian konsentrasi dari ion H positif dipangkatkan dengan koefisiennya 1 kali dengan konsentrasi ion Cl negatif pangkatkan koefisiennya juga 1. Maka kalau kita masukkan secara matematiknya, konsentrasi ion H positif itu adalah S. Konsentrasi atau kelarutan dari si Cl negatif itu juga S, berarti S dikali S, dapatlah nilai KSP-nya adalah S pangkat 2 untuk si HCl. Dan teman-teman, ini contoh saya buat hanya untuk HCl, tetapi rumus ini bisa kita pakai untuk menghitung nilai KSP dari semua larutan yang biner atau jumlah ionnya sebanyak 2. Jadi nanti kalau di dalam soal Anda disuruh menghitung nilai KSP dari larutan yang jumlah ionnya 2, langsung terapkan rumus KSP sama dengan S kuadrat. Kalau ditanya nilai kelarutannya, kita bisa langsung ubah menjadi S sama dengan akar dari KSP, ya. Kita ubah saja S sama dengan akar dari KSP. Maka sebelum Anda menjawab soal, kenali larutannya apakah larutan biner atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitung nilai KSP atau nilai kelarutan dari larutan terender atau nilai N-nya sama dengan 3. Apa contoh larutannya? Ada MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, MgCl2, H2O4 dan lain sebagainya. Masih banyak ya teman-teman. Nah, kita ambil satu contoh. MgOH 2 kali. Kalau di ionisasikan dia akan membentuk ion Mg positif 2 ditambah dengan 2OH negatif. Kita perhatikan. Jumlah ion Mg positif 2-nya sama dengan 1. Jumlah ion OH negatifnya sama dengan 2. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Maka dikatakan sebagai larutan terner. N-nya sama dengan 3. Bagaimana cara menentukan nilai atau rumus KSP dari larutan terner? Langsung saja, berarti KSP sama dengan perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisiennya, berarti konsentrasi ion Mg positif 2 pangkatkan koefisiennya 1 kali dengan konsentrasi ion OH negatif pangkatkan koefisiennya sebanyak 2. Berarti kalau seandainya kita misalkan ini S molar, ini S molar, berarti ini 2S molar. Maka kita masukkan, jadilah konsentrasi ion Mg positif 2 itu adalah S pangkatkan koefisiennya 1 kali konsentrasi dari OH negatif 2S pangkatkan koefisiennya 2. Berarti jadilah 2S pangkat 2, berarti 2S kuadrat ini jadi 4S pangkat 2 dikali dengan S, berarti hasilnya adalah 4S pangkat 3. Itu untuk mencari nilai KSP-nya. Nah, kalau kita hendak menentukan nilai S-nya,
larutannya berarti tinggal diubah menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Gitu ya. Jadi rumus ini teman-teman bukan hanya untuk larutan yang tersedia di sini, tetapi perhatikan apakah jumlah ionnya sama dengan 3, maka rumus ini berlaku untuk semua larutan yang nilai M-nya sama dengan 3. Berikutnya ada yang dikatakan sebagai larutan kuartener atau nilai N-nya jumlah ionnya sama dengan 4. Contohnya ada AlOH 3 kali asam fosfat, kemudian aluminium klorida atau AlCl3. Kita ambil satu contoh. Ini ada AlOH 3 kali. Kita ionisasikan menjadi Al positif 3 ditambah dengan 3OH negatif. Berarti jumlah ion Al-nya, Al positifnya 1, ion OH negatifnya ada 3. Berarti nilai N-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nilai N-nya sama dengan 4. Oke. Kalau seandainya kita buat ini sebanyak S molar, berarti Al positif 3-nya juga sebanyak S. Ini menjadi 3S. Oke. Berarti KSP dari AlOH 3 kali sama dengan perkalian konsentrasi dari Al positif 3 dipangkatkan koefisiennya dikalikan terhadap OH negatif, pangkatkan koefisiennya sebanyak 3. Kan? Berarti Al positif 3-nya adalah S dikali dengan 3S pangkatkan 3. Berarti S dikali dengan 3 pangkat 3 berarti 27. S pangkat 3 hasilnya jadi 27 S dipangkat 4. Jadi nilai KSP-nya atau rumus KSP-nya adalah 27 S pangkat 4. Oke, kalau mau menghitung nilai S-nya berarti tinggal diubah. Maka S sama dengan akar pangkat 4 dari KSP per 27. Ini ya. Jadi rumus ini berlaku untuk semua larutan yang jumlah ionnya sama dengan 4 atau disebut dengan larutan kuartener. Kemudian teman-teman di soal biasanya nanti sering dihubungkan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan terhadap perhitungan nilai pH. Kita di topik yang sudah lewat sudah mempelajari tentang pH, baik itu pH larutan asam basa kuat dan lemah, pH larutan buffer, dan pH larutan hidrolisis garam, gitu ya. Nah, jadi manakala nanti dihubungkan antara KSP terhadap pH larutan, maka tidak jadi masalah. KSP bisa kita gunakan untuk menghitung nilai pH suatu larutan, dan sebaliknya pH larutan pun bisa kita uraikan untuk menghitung nilai KSP suatu larutan. Nah, contoh soalnya supaya lebih paham, kita lihat. Tentukan besarnya hasil kali kelarutan dari 5,85 gram natrium klorida dalam 500 ml air dengan ArNa23, ArCl 35,5. Maka teman-teman biasakan kita tuliskan hal yang diketahui dan ditanya ya, supaya jelas. Jadi di sini dikasih tahu bahwa massa dari si larutan NaCl itu sebanyak 5,85 gram dan volume airnya atau zat pelarutnya ya sama dengan 500 ml. AR-nya masing-masing ada. Oke, yang ditanya adalah tentukanlah nilai KSP-nya, berarti hasil kali kelarutannya ya. Oke, berarti langkahnya kita kenali dulu apakah larutan NaCl ini termasuk biner, terner atau kuartener. Berarti NaCl kita ionisasikan menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif. Berarti ion positifnya 1, ion Cl negatifnya 1, berarti nilai N-nya sama dengan 2. Langsung saja kita ingat menghitung menghitung nilai KSP
buat rumusnya adalah S kuadrat. Kan gitu ya. Kita butuh S. S itu sama dengan konsentrasi molaritas. Berarti dengan data-data yang ada kita tinggal hitung aja. Ingat ya, S itu sama dengan molaritas. Molaritas itu jumlah massa zat terlarut dalam tiap 1000 ml larutannya. Ya. Berarti gram per ml kali 1000 per volume. Satuannya mililiter. Kalau kita masukkan massanya 5,85 gram per ml-nya. Na23 ditambah 35,5 hasilnya adalah 58,5 kali 1000 per volumenya 500 ya. 500 ml berarti 1000 per 500 2 ini 0,1 berarti hasilnya adalah 0,2 molar. Didapat konsentrasinya sebanyak 0,2 molar. Berarti tinggal kita ganti sini. Maka KSP sama dengan 0,2 kuadrat. Pangkat 2 ya. Berarti hasilnya adalah 0,04. Maka didapatlah nilai hasil kali kelarutan dari larutan NaCl sebanyak 0,04. Soal nomor 2, jika konsentrasi CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar, tentukanlah nilai KSP-nya. Ya, mudah ya teman-teman, tinggal kita buat dulu. Yang pertama, diketahui konsentrasi CaF2-nya. Berarti bisa kita buat ini menjadi S ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Tentukanlah nilai KSP-nya. Saja berarti KSP-nya berapa? Berarti kita lihat CaF2. CaF2 itu kalau diionisasi menjadi Ca positif 2 ditambah dengan 2F negatif. Berarti 1 dan 2. Ya. Maka nilai N-nya sama dengan 3. Nilai N sama dengan 3, maka rumus KSP-nya adalah, mau tidak mau harus dihafal ya teman-teman. KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Berarti langsung kita buat 4 dikali S-nya 2 kali 10 pangkat min 4 pangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 4 32, berarti dapatlah 32 dikali 10 pangkat min 12. Kalau kita perkecil 3,2 dikali 10 pangkat min 11 lah nilai KSP dari si larutan CaF2. Nomor 3, tentukan besarnya nilai kelarutan. Nah, ini variasi soalnya. Sekarang yang ditanya adalah kelarutannya. Tentukan besarnya kelarutan dari besi 2 hidroksida FeOH2 kali jika nilai KSP-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 18. Langkah pertamanya kita tulis diketahuinya nilai KSP-nya ya. KSP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 18. Yang ditanya adalah nilai kelarutan dari si FeOH2 kali. Berarti FeOH2 kali sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa kita bisa langsung lihat valensinya ya. Berapa jumlah Fe-nya, berapa jumlah OH-nya, berarti kita jumlah. Jadi sebenarnya ini adalah larutan yang ternal, jumlah N-nya sama dengan 3. Tapi kalau belum terbiasa boleh diuraikan lebih dahulu ya. Fe positif 2 ditambah 2 OH negatif. Berarti 1 ion Fe-nya dan 2 ion OH negatifnya. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Berarti KSP untuk larutan ternal itu adalah 4S pangkat 3. Maka karena yang ditanya adalah S-nya, berarti akar pangkat 3 dari KSP per 4. Tinggal kita masukkan. Berarti
Berarti akar pangkat 3 dari KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 18 per 4. Jadi jadilah hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Maka dapat nilai kelarutan untuk besi 2 hidroksida adalah 10 pangkat min 6. Nah, ini soal yang saya ingatkan tadi, dihubungkan antara hasil kali kelarutan terhadap nilai pH. Nah, coba diketahui nilai KSP dari si KOH sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 8. Yang ditanya adalah nilai pH larutannya. Berarti perhatikan KOH itu adalah golongan basa kuat. Berarti kita gunakan rumusnya nanti golongan dari si basa kuat. Kita tentukan dulu KOH ini termasuk larutan biner, ya, K positif ditambah dengan ion OH negatif, maka N-nya sama dengan 2. Berarti KSP untuk larutan biner itu adalah S kuadrat atau S sama dengan akar dari KSP. Berarti S-nya sama dengan akar dari 9 dikali 10 pangkat min 8. Hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 4. Oke, berarti ini adalah nilai S-nya atau molarnya. Berarti kita langsung hitung kembali konsentrasi ion OH negatifnya. Ingat rumusnya adalah perkalian molaritas terhadap valensi basanya. Molaritasnya ini dia ya, 3 kali 10 pangkat min 4 kali valensi basanya, valensi 1. Berarti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. POH-nya berarti minus logaritma dari konsentrasi ion OH negatif, 3 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 4 dikurang logaritma 3. Nah, berarti langkah terakhirnya adalah tentukan pH-nya. BKW dikurang POH, 14 dikurang 4 dikurang logaritma 3. Hasilnya adalah 14 kurang 4, 10 ditambah dengan logaritma 3. Maka didapatlah nilai pH larutan kalium hidroksida sebanyak 10 ditambah logaritma 3. Begitu teman-teman pembahasan